Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham HMSP atau HM Sempurna Tbk. Nah, bagi yang tidak tahu HM itu apa, yaitu Hanjaya Mandala. Di sini laporan keuangannya ada ditulis. Di sini laporan keuangan tahunan. Ini laporan tahunan 2023. Kita lihat di sini ada presiden direkturnya yaitu Vasilios Katselis. Wah, ini namanya ini agak sulit dieja. Kemudian ada direkturnya yaitu Sergio Colarusso. Nah, ini namanya semua barat-barat ya. Utama kantor ada di One Pacific Building lantai 18 Sudirman Central Building. Nah, di sana lantai 18 biasa misalnya ada yang ingin berkunjung, nah bisa ke sana mungkin ya. Di sini laporan tahunannya itu nilainya jutaan, tapi bentuknya rupiah. Kita lihat kas dan setara kasnya. Kas dan setara kas dia kayak agak sedikit menurun ya. Dari 3,2 triliunan menjadi 2,6 triliunan, lalu piutang usaha 2,8 triliunan meningkat menjadi 3,1 triliunan. Artinya piutang usahanya ini cukup banyak, kayak penjualannya bertambah nih. Dan ini ada pihak berelasi is okay karena agak cukup kecil. Persediaan dari 18 triliunan menjadi 19 triliunan. Nah, ini cukup bagus. Total aset lancar, ini aset lancar ya, dari 41 triliunan menjadi 40 triliunan. Kalau kita lihat memang untuk total asetnya ini, total aset lancarnya ini sedikit berkurang, tapi nanti kita lihat untuk yang total aset tetapnya. Tapi kalau kita lihat persediaan ini cukup bagus kan, dia meningkat. Total aset tetapnya atau tidak lancar itu sebesar 15 triliunan, jadi meningkat juga dari tahun lalu. Untuk total aset dari 54 triliunan menjadi 55 triliunan, berarti dia meningkat cukup bagus. Untuk utang usahanya, ini hutangnya wah meningkat juga ternyata. Pihak ketiga dari 4,3 triliunan menjadi 5,9 triliunan. Untuk liabilitas keuangan derivatif kemarin ada 336 miliaran. Dari sekarang tampaknya udah gak ada. Cukup bagus juga. Kewajiban imbalan kerja di sini ada yang jangka pendek dari 800-an miliaran menjadi 900-an miliaran. Untuk total hutang jangka pendeknya, nah ini sebenarnya penting nih, yang hutang jangka pendek dari 24 triliunan menjadi 23 triliunan, berarti mereka perlu bayar cukup banyak loh. Nah ini karena dia jangka pendek biasanya di bawah 1 tahun. Untuk hutang jangka panjang ini agak sedikit kecil dari 2 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Total hutangnya dari 26,6 triliunan menjadi 25 triliunan. Berarti dia berkurang, tapi yang agak susahnya itu karena semua rata-rata jangka pendek ya. Sebagian besar itu jangka pendek. Total ekuitasnya meningkat dari 28 triliunan menjadi 29 triliunan. Total ekuitas meningkat cukup bagus. Dan hutangnya itu yang agak gimana gitu ya, karena dia memang jangka pendeknya itu cukup banyak. Penjualan bersih kita lihat, walaupun banyak orang di luar sana yang mengatakan rokok tidak bagus dan lain-lain, ataupun ada peningkatan pajak dan lain-lain, harganya meningkat, penjualan tetap bertambah dari 111 triliunan menjadi 115 triliunan. Beban pokok penjualan dari 94 triliunan menjadi 96. Oke, mereka masih dapat laba kotor 17 triliunan menjadi 19 triliunan. 19 triliunan itu laba kotor. Lalu mereka ada beban penjualan juga. Beban penjualan meningkat dari 6 triliunan menjadi 7 triliunan. Penghasilan keuangan meningkat hampir 2 kali lipat nih. Penghasilan keuangan itu dari deposito dan lain-lain gitu ya. 700-an miliaran tadi kalau tidak salah. Di sini kita lihat laba tahun berjalannya. Laba tahun berjalan dari 6,3 triliunan menjadi 8 triliunan. Nah, walaupun banyak yang mungkin katanya perusahaan rokok sahamnya terus menurun, tetapi kalau kita lihat dari keuangannya ini tampaknya masih cukup bagus ya. Ini laba yang kepala pemilik entitas induk dari 6,3 triliunan menjadi 8 triliunan. Mungkin kalau kita lihat harga saham itu lebih berpengaruh kepada bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap masa depan dari sebuah perusahaan atau sebuah company. Tapi nanti kita lihat misalnya laporan keuangan bagus, tahun depan bagus lagi, mungkin saja bisa mengubah persepsi ya kalau kita bilang ya. Penerimaan kas dari pelanggan 123 triliunan menjadi 128 triliunan. Untuk arus kas dari aktivitas operasional, nah mereka dapat cash bersih nih 6,2 triliunan, walaupun sedikit menurun dari tahun lalu sebesar 7,3 triliunan. Ini investasi, lalu ada pendanaan. Penerimaan dari pelepasan
Nah, ini informasi umumnya. Mereka ada jelaskan untuk presiden, direkturnya, dan komisarisnya. Tampaknya untuk yang bagian komisaris tak ada yang berubah. Lihat ya, John Geldir, nah presiden komisaris, ada wakil presiden Paul Norman Janelle, komisaris independen Justin Guy Maya, dan Luffy Mardiansyah. Untuk bukan Luffy ya, kalau Luffy nah itu seperti yang di anime One Piece. Ini untuk presiden komisarisnya, tapi kalau kita lihat memang untuk yang seperti dewan komisaris, direksinya, direktur utama, tampaknya dari saham HMSP ini rata-rata ini kayak dari orang luar negeri gitu ya. Nah, ini bahkan dia ada yang ada kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, tampaknya ada perubahan. Untuk yang direkturnya dulu ada Francisca Raharja, sekarang nggak ada, sekarang menjadi Guna Becker. Kemudian ada Johan Bing penambahan, Sergio penambahan. Kalau kita lihat rata-rata nama orang barat semuanya. Nah, rata-rata nama orang barat semua, bahkan yang Francisca Raharja ini kayaknya lebih ke Indo-Indo, tapi sekarang udah nggak jadi direktur ya. Nah, ini entah gimana, kami nggak tahu lah ya, itu tergantung perusahaannya. Ini untuk kepemilikan sahamnya, mereka tampaknya ada yang manufaktur and perdagangan rokok. Mereka berkurang loh. Dulu mereka ada pegang 100%. Oh, bukan. Inilah. Ini untuk yang grup 100%, tapi untuk yang perseroan kayak gitu 1% ya. Nah, di sini terkadang perlu kita lihat juga. Terkadang laporan keuangan itu bisa berubah-ubah, karena setahu kami rata-rata yang kalau kayak gini dia biasanya yang kanan itu jumlah kepemilikan tahun lalu, baru yang sebelah kiri kepemilikan tahun ini. Tapi laporan keuangan ini agak beda, dia malah bagi yang perseroan berapa, untuk yang grup berapa. Nah, ini yang mereka tak bagi, tapi di sini kita lihat ada tampaknya ada perusahaan yang mereka jual ya. Kita lihat di sini ada yang PT Taman Dayu, lalu ada Golf Taman Dayu. Nah, ini tampaknya kalau kita lihat sepertinya penjualan. Nah, nanti kita lihat dulu di keterangannya apakah ada ditulis. Nah, di sini dituliskan katanya telah selesai pada 27 Desember ya. Jadi di laporan keuangan kita bisa lihat banyak hal. Lalu untuk ini kita skip. Ini kita skip. Nah, jadi kalau kita baca laporan keuangan, kita bisa tahu gimana perusahaan ini mau gerak kemana, mau ke sini, ke situ. Nah, bisa dilihat ya. Kalau misalnya kita cuma lihat PBV, cuma lihat PER, kayaknya nggak bisa tahu semuanya gitu ya. Cuma bisa tahu valuasi, but untuk overall itu tidak tahu ya gitu ya. Kas dan setara kas kita lihat. Kas di sini dari 22 miliaran menjadi 13 miliaran. Kas dalam perjalanan. Nah, ini kas dalam perjalanan itu ibaratnya dia dalam proses dari 83 miliaran menjadi 87 miliaran. Wah, ini deposito perjalanan jadi gak ada nih. Tapi jumlahnya itu sedikit menurun ya. Kasnya dari 3 triliunan menjadi 2,6 triliunan. Lalu ada kas di bank. Kas di bank tadi kan ada cash on hand, lalu ini ada cash on bank. Paling banyak di bank DBS, kemudian ada dolar Amerika Serikat, mereka simpan paling banyak di Deutsche Bank AG. Nah, lalu ada euro sama juga di Deutsche Bank. Untuk total kas di banknya memang menurun juga, 3,1 triliunan menjadi 2,5 triliunan. Jadi mereka ada simpan kayak 3 mata uang saja, euro, dolar, US dollar, dan rupiah ya. Deposito berjangka kita lihat, wah ini udah gak ada nih katanya. Dulu masih ada 166 juta, tapi masih jumlahnya masih gak gitu besar ya dulu ya. Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha memang meningkat pihak ketiga, dan syukurnya pihak berelasi gak gitu banyak-banyak amat. Bisa dilihat di sini pihak ketiga bersihnya 2,8 menjadi 3 triliunan. Piutang bersih, wah ini piutang bersih. Kalau kita lihat di sini tampaknya memang nggak macet untuk arus kasnya, cash flow-nya itu kayaknya nggak macet.
lebih dari 90 hari itu jumlahnya nggak gitu banyak ya. Kalau kita lihat persediaan meningkat paling banyak di sini ada di bahan baku. Bahan baku dia memang peningkatan pita cukai. Pita cukai, lalu ada barang jadi, kita lihat pita cukainya menurun. Nah, lalu ada barang jadinya ini meningkat dari 4,1 triliunan menjadi 5 triliunan. Lalu ada suku cadang dan lain-lain. Tapi yang lain-lain ini kemarin ada sekitar 1,6 miliaran. Tapi sekarang nggak ada loh. Tapi kita pun nggak tahu sih, karena itu lain-lain. Gak ada yang tahu, gak dijelaskan. Ini ada sewa dibayar di muka, iklan and promotion. Tampaknya iklannya menurun secara besar-besaran nih. Dari 13 miliaran hanya tersisa 2 miliaran iklan and promotion. Nah, ads-nya dia menurun cukup banyak. Properti investasi, entah mungkin karena mereka sudah mulai ingin merambah ke bisnis baru, makanya mereka coba ya mungkin ya. Ini aset tetap, ini aset tetapnya. Nah, ini beban pokok penjualannya ada akuannya. Aset dan liabilitas, ini kemudian yang ini kita skip ya. Kita skip. Kemudian ada beban berdasarkan sifat. Lalu ada beban berdasarkan, ini beban berdasarkan sifat. Ini yang lanjutannya, kita lihat yang apa. Nah, ini ada beban pokok penjualan 94 triliunan menjadi 96 triliunan. Beban penjualan dari 6,7 triliunan menjadi 7,5 triliunan. Beban umum dan administrasi meningkat juga. Jadi rata-rata bebannya itu meningkat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat is okay ya. Mengapa? Karena penjualannya meningkat. Tadi kalau penjualannya menurun lalu bebannya meningkat, nah itu agak dipertanyakan. Tetapi ini kalau kita lihat gak apa maksudnya, penjualannya meningkat, jadi masih is okay. Dari 103 triliunan menjadi 107 triliunan. Nah, memang jumlahnya agak besar. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada bahan baku, upah langsung, ada overhead pabrik. Ini rekonsiliasi beban pokok penjualan. Overhead pabrik jumlahnya ini cukup besar. Dari 5,7 triliunan menjadi 6 triliunan. Nah, ini kita lihat lagi beban-bebannya ini apa aja. Iklan and promotion. Kalau yang ini dia biasa aja. Ada honorarium tenaga ahli, oke. Tenaga jasa keamanan meningkat ya. Dari 67 miliaran menjadi 89 miliaran. Wah, ini donasi nih. Donasi dari 77 miliaran masih terus mengalami peningkatan menjadi 80 miliaran. Kami cukup suka sih kalau perusahaan suka berdonasi. Ada kafetaria dari 75 miliaran menjadi 78 miliaran. Tapi sebenarnya kita perlu hati-hati ya. Ibaratnya sebuah perusahaan ketika dia mengatakan itu donasi, kita perlu tahu sebenarnya itu memang uangnya itu masuk ke pihak ketiga yang memang gak ada hubungan, memang pure untuk donation, atau itu memang ke perusahaan lain yang dia ibaratnya bank sendiri atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dicek itu agak dalam sih itu. Nah, itu mau terjun ke lapangan langsung ya kalau mau tahu gitu lah ya. Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Salam investasi.